Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mirza Yusa. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai konsumsi daging mentah ataupun daging setengah matang dapat tertular cacing pita. Bagaimana penjelasannya? Simak penjelasan dalam video ini. Baik, sebelumnya saya sampaikan silakan ditonton penjelasan saya dalam video ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan silakan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan untuk yang ingin bertanya silakan di komen di kolom komentar bagian bawah. Nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Daging yang dimasak dalam suhu sekitar 52 derajat Celcius, ini mentah di bagian tengahnya, yang sering disebut dengan medium rare. Daging ini memiliki permukaan luar yang tampak keabuan dengan bagian dalam berwarna merah. Daging mentah atau setengah matang sendiri mengandung berbagai jenis cacing pita di dalamnya. Misal, cacing Taenia saginata itu pada sapi, cacing Dipilobotrium latum itu pada ikan, dan Taenia solium itu pada babi. Siklus cacing ini dimulai dari telur, larva, dan cacing dewasa yang nantinya kembali menghasilkan telur. Investasi cacing ini bisa terjadi ketika kalian mengonsumsi daging mentah atau daging setengah matang. Larva ini bisa mencapai otot makhluk yang ditumpanginya. Apalagi bila hewan tersebut memang sudah terinvestasi cacing pita. Ketika tubuh sudah terserang cacing pita, biasanya akan mengalami gejala seperti mual, diare, sakit perut, lemas, terus-menerus merasa lapar, berat badan menurun, hingga menyebabkan malnutrisi. Yang bikin resah, cacing ini bisa tumbuh dalam usus hingga mencapai 15 meter. Cacing ini bisa bertahan hingga beberapa tahun lamanya. Lalu apa dampak selanjutnya? Larva cacing pita ini bisa menyebar ke seluruh tubuh dan menggerogoti bagian vital tubuh, mulai dari jantung, hati, hingga otak yang dapat berujung pada kematian. Banyak orang yang menyukai tingkat kematangan daging medium rare. Alasannya, tekstur daging ini cenderung empuk dan rasanya lebih natural. Namun banyak pula orang yang ragu menyantap jenis daging ini. Pasalnya daging medium rare terkadang masih mengeluarkan cairan merah yang dikira banyak orang adalah darah. Padahal cairan tersebut merupakan mioglobin, protein yang menyimpan oksigen pada otot hewan mamalia, seperti hemoglobin di dalam tubuh manusia yang membuat daging berwarna merah. Nah, selain dapat tertular parasit seperti cacing, konsumsi daging mentah maupun setengah matang juga dapat terinfeksi bakteri. Salah satunya adalah infeksi salmonella. Salmonellosis atau infeksi salmonella adalah penyakit pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh infeksi salmonella. Selain daging mentah, bakteri ini juga bisa ditemukan di dalam telur mentah atau susu yang belum dipasteurisasi. Seseorang yang terjangkit salmonellosis akan menunjukkan gejala-gejala yang serupa dengan infeksi E. coli. Gejala tersebut biasanya muncul antara 6 jam hingga 6 hari setelah terinfeksi salmonella. Gejala paling utama adalah diare dan muntah. Jadi, segera ke dokter jika Anda mengalami gejala seperti yang sudah kami sampaikan. Dan gejala ini muncul mungkin setelah Anda konsumsi daging mentah maupun setengah matang, ataupun telur mentah dan susu yang belum dipanaskan. Baik, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silakan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan mari ikutin terus video edukasi yang saya berikan supaya kalian juga teredukasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.